Nek. 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 Kerja nek. Anu. Hari Minggu tidur ya nek? Kerja apa anu? Libur minggu. Urip nek ya nek ya. Urip nek. Iya. Urip nek ya. Kok tambah lemu? 7 tahun. Aku lali aku. Mati kecelakaan lali. Lali aku. Aku ning kene iki ngopo, Mas? Iso aku diceruk ning kene. Iki sapa? Anakku iki. Kula. Ora iki sapa anakmu kok sapa? Anakku. Iki sapa kan? Iya aku bingung putek-putek aku ning Sita lah. kene. Nenek ini gimana kok gentayangan? Aku yang apa ya kentayangan? Terus iki apa ceritanya iki? Kali putune Intine niku lho, aku Mbah. kentayangan. Terus? Aku durung tenang, durung ditampa karo Gusti Allah. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih lanjut, dan sesungguhnya orang kafir jika akan meninggal dunia dan menuju kepada akhirat, maka para malaikat turun kepadanya dari langit dengan wajah yang hitam dan membawa kain kafan kasar, lalu duduk di sisinya sebatas pandang. Malaikat penjabut nyawa datang kepadanya dan duduk dekat kepalanya, lantas berkata, "Wahai ruh yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan dari Allah." Lalu ruhnya berpisah dari jasadnya, dan malaikat mencabut seperti besi pembakar dicabut dari buluh yang basah. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Kemudian malaikat pencabut nyawa mengambilnya, dan kalau sudah diambil, maka para malaikat yang lain tidak membiarkan ruh tersebut di tangannya sekelip mata, hingga kemudian mereka meletakkannya di dalam kain kasar tadi. Daripadanya keluar bau busuk yang pernah ada di dunia. Para malaikat membawanya naik, dan di setiap kali mereka melewati malaikat, mereka bertanya, "Ruh yang bau busuk ini milik siapa?" Para malaikat menjawab, "Ini adalah ruh si Fulan bin Fulan," sambil menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia, hingga mereka berhenti di langit dunia. Para malaikat meminta kepada malaikat penjaga pintu langit agar pintu langit dibuka untuk ruh orang kafir ini. Namun malaikat penjaga langit tidak mau membuka pintu langit bagi ruh orang kafir. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Quran Surah Al-A'raf ayat 40. Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah kitabnya di Sijin. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab tentang Sijin. Lalu Ka'ab menjawab, itu adalah lapisan bumi yang ketujuh yang di dalamnya terdapat ruh-ruh orang-orang kafir. Ibnu Katsir menafsirkan dalam kitab tafsirnya, Sijin adalah sesuatu yang sangat menakutkan, penjara yang abadi dan asap yang menyakitkan. Tempat ini terletak di perut bumi, lapisan yang ketujuh. Ada pendapat lain yang menyebutkan Sijin sudah mendekati neraka. Dan sesungguhnya seorang kafir jika ruhnya keluar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bau busuk dan laknat yang ditujukan kepadanya. Penduduk langit berkata, ruh yang busuk datang dari bumi. Dikatakan kepadanya, bawalah dia kepada akhir ajal Sijin. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah turut menjelaskan perihal Sijin. Ia menerangkan hal ini di dalam Ar-Ruh. Ia menyebutkan Sijin adalah bumi yang ketujuh dan yang paling rendah, dan ruh orang kafir berada di bawah jasad iblis dan ruhnya dicampakkan begitu saja. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat, مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. Siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 31. Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ditanya tentang kemana ruh pergi setelah ia keluar dari jasad, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ruh itu menuju ke 7 tempat. Ruh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara, tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat. Ruh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijin, mereka disiksa beserta jasadnya sampai hari kiamat. Wallahu alam bisawab. Doa yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tiap-tiap kali solat selepas tahiyat sebelum bagi salam, iaitu Allahumma inni a'udzubika wa min fitnatil mahya wal mamat. Setan adalah sifat yang melekat pada makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, dan melawan aturan. Karena setan adalah sifat, maka dapat melekat pada manusia dan jin. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Anlamıyorum. Kimsiniz? Anlamıyorum. Yalvarıyorum, anlamıyorum. Yalvarıyorum. Anlamıyorum. Bilmiyorum. Terdapat pada ayat ke-7 sampai dengan 9 dalam surat Al-Mutaffifin. Bacaan ayat selanjutnya pun menjelaskan apa arti kata Sijin.
Kalla inna kitabul fujari lafi sijjin, yang artinya sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, yang artinya dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabul marqum, yang artinya yaitu kitab yang berisi catatan amal. Wailul li yauma isil lil mukazzibin, yang artinya celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Allazina yukazzibuna biyaumiddin, yang artinya yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Wa ma yukazzibu bihi illa kullu muttadin azim, yang artinya dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Sijjin berasal dari kata sajana, yasjunu, sajnan, yang berarti memenjarakan, menahan, menyembunyikan atau mencatat. Sijjin berarti penjara, buku catatan tahanan, yaitu buku yang berisi catatan kriminal. Menurut Ibnu Katsir, kata sajnan berarti sempit. Ibnu Katsir berpendapat sijjin merupakan tempat kembali dan tempat tinggal orang-orang buruk, dan sijjin adalah tempat yang sempit dan paling bawah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Quran Surat Al-Furqan ayat 25. The Lord of you and I is one, Allah, the Lord of the worlds.